Tes, cek sound. Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Ya, teman-teman, market kripto kembali hijau ya. Nah, yang teman-teman lihat ini ternyata teman-teman bukan bounce back atau kembali hijau ya, atau bahkan alt season, bukan teman-teman. Tapi ini ya dia cuma naik dikit ya. Karena kalau kita lihat di sini time frame-nya per jam ya teman-teman. Kalau kita pindah saja ke hari ya, per jauh. Nah, masih merah teman-teman, masih minus rata-rata 20 sampai 30% ya. Nah, kalau kita lihat juga dari per weekly, nah ini bisa teman-teman lihat. Jadi saat ini market itu masih keadaan turun ya. Dan kalau misalkan dilihat dari chart ya, mungkin dari Bitcoin dominance, ini ada potensi untuk melakukan bouncing ya, atau bounce back ya, atau memantul. Jadi itu juga diperkuat oleh Bitcoin dominance dan juga mayoritas candle chart ya untuk altcoin ini sudah ada di, kalau kita lihat indikatornya sudah ada di level oversell ya, atau oversold. Jadi harusnya waktunya naik nih. Jadi minggu ini mungkin sudah waktunya naik. Nah teman-teman, saya kali ini akan bahas gitu ya. Jadi kan sebetulnya kalau misalkan sudah terjadi penurunan kemudian memantul, nah biasanya memantul itu akan naik tinggi juga gitu ya. Misalkan kalau turun 20%, mungkin memantulnya akan 50 mungkin, apalagi kalau misalkan itu alt season ya. Nah, kali ini saya akan bahas ada satu token yang berpotensi naik gitu ya, lumayan tinggi ya. Nah, ini kategorinya apa sih? Meme token lah, token lucu-lucuan. Nah, jadi di artikel ini ada salah satu analis ya yang berkata gitu, token ini akan melampaui performa dari si Floki Inu. Nah, namanya adalah Catzilla. Nah, di sini dia ada satu artikel ya, Catzilla Coins. Nah, harganya di 0,0007. Entry point could make you a millionaire in 2025 gitu. Jadi token ini gitu ya, dari artikel ini, token ini bisa membuat Anda menjadi miliuner di 2025 gitu ya. Kurang lebih judulnya seperti itu. Nah, setelah saya baca-baca gitu ya, kesimpulan dari artikel ini dia katakan gitu ya. Jadi ya Catzilla ini menjadi sorotan gitu sebagai altcoin dengan potensi yang besar untuk menghasilkan keuangan luar biasa bagi investor di masa depan. Nah, juga poin-poinnya gitu ya. Si analis ini mengatakan jadi dia ini berpotensi gitu ya, harganya naik tinggi. Nah, salah satunya karena harga masuk saat ini di 0,0007 ya, mana tadi? Nah, di sini jadi harganya hanya segitu gitu ya, atau dianggap sebagai peluang emas untuk investasi karena murah gitu. Kemudian analis juga memprediksi pertumbuhannya akan signifikan gitu ya. Bahkan dia juga dapat melampaui kinerja dari Floki Inu, atau ya kita semua tahu gitu ya, meme token yang terkenal juga gitu si Floki itu. Kemudian nah, ini juga yang dibahas oleh mereka itu adalah kelebihan utama dari Catzilla Coin ini. Jadi si Catzilla Coin ini dia juga fokus gitu ya ke komunitas yang solid dan inovasi dalam ekosistem meme coinnya. Jadi bukan hanya koin lucu-lucuan atau meme saja ya. Jadi dia juga fokus pada komunitas yang solid, kemudian inovasi dan ekosistem meme coinnya. Kemudian juga dia ada dukungan dari tren altcoin ya, dan popularitas meme coin yang terus meningkat. Jadi ya kita tahu sendiri kalau misalkan meme coin itu sudah naik, biasanya diikuti juga dengan meme coin lainnya. Nah, dia juga mengkomparasi si token ini dengan Floki ya. Tadi coba saya. Nah, jadi dia mau mengcompare dengan si Floki ya. Jadi kalau si Floki berhasil mendapatkan perhatian global, namun analis percaya bahwa si Catzilla ini memiliki ruang lebih besar gitu untuk bertumbuh,
karena kelebihan pada komunitas yang solid tadi. Kemudian juga Catzilla ini dianggap sebagai pendatang baru nih, dengan potensi nilai pasar yang belum tergali sepenuhnya. Juga si analis ini juga mengungkapkan gitu ya bahwa ada kesempatan besar menjadi jutawan di sini ya. Infonya seperti itu ya di artikel. Nah, mereka menyebut dengan harga yang sangat rendah saat ini, investasi awal pada Catzilla ini bisa menghasilkan keuntungan besar jika prediksi analis ini bisa menjadi kenyataan gitu ya. Jadi ini perlu digarisbawahi jika memang analisanya itu benar gitu teman-teman. Kemudian juga mereka mengungkapkan juga gitu ya bahwa resiko memang tetap ada dan perlu dipertimbangkan. Nah, namun pertumbuhan eksplosif dalam altcoin seperti ini seringkali menarik bagi investor gitu ya, investor-investor yang berani. Jadi kadang yang berani itu melihatnya meme coin gitu ya, melihat memang yang naiknya tinggi. Nah, teman-teman juga harus sadar sebetulnya di balik kenaikan tinggi pasti ada resiko penurunan tinggi juga gitu. Jadi high risk high return. Nah, itu teman-teman harus pahami gitu. Jangan taunya untung tinggi aja gitu. Ada potensi rugi tinggi juga. Nah, jadi sebetulnya kesimpulannya gitu ya. Menurut si analis ini ya Catzilla Coin ini adalah salah satu altcoin yang perlu diperhatikan gitu atau patut diperhatikan bagi mereka atau bagi siapa saja yang ingin memanfaatkan peluang di pasar kripto. Gitu teman-teman. Dan juga kombinasinya memang si Catzilla ini memang harganya masih rendah, kemudian momentum pasar juga nanti jika misalkan alt season itu terjadi di Desember ini, itu akan membuat potensi pertumbuhan menjadi bagus gitu ya. Nah, mungkin itu aja. Jadi ya teman-teman juga harus jika memang berani atau ada kesempatan dan ada peluang gitu ya. Ya bukan ya sah-sah aja gitu invest di meme token atau meme coin karena memang melihat pertumbuhannya kadang sangat tinggi di meme coin ini dan sangat menarik. Nah, teman-teman harus juga atau teman-teman juga jangan lupa ya selalu manage gitu ya. Taruhlah misalkan sebagian kecil portofolio teman-teman untuk meme coin. Selalu ingat jangan pernah all in lah ya. Pokoknya jangan pernah all in di aset manapun, tetap lakukan diversifikasi. Nah, menurut saya ini yang saya lakukan gitu ya. Mungkin porsi untuk meme ini atau koin lucu-lucuan gitu yang utilitasnya hampir kecil gitu ya. Nah, kecil aja gitu porsinya. Mungkin dari 100% dana ya mungkin untuk meme coin maksimal 10% mungkin gitu. Jadi kita juga nggak terlalu terpikir ya kalau misalkan turun terlalu jauh. Kayak gitu aja paling video kali ini saya akan bahas lagi beberapa perkembangan dan juga mungkin ada token-token yang memang perlu saya bahas. Boleh teman-teman komen ya. Kayak gitu aja paling video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.